Insya Allah kata Syekhuna Al-Habib Umar, belajar dari online itu insya Allah juga dapat pahalanya, dapat sanatnya, ya, asal dia adab-adabnya dia dalam talaqi mencari ilmu sama, tetap dia menuntut ilmu, dia benar-benar mengikuti arahannya begitu. Walaupun melalui media online sama. Ini perumpamaannya di zaman dulu itu surat menyurat. Malah online itu lebih dibandingkan cuman surat menyurat. Surat menyurat gak ketemu orangnya, nggak tahu dia kayak apa sosoknya, arahannya bagaimana, penjelasannya bagaimana, cuman tulisan. Tapi itu udah termasuk syekh, termasuk guru, dan itu bersanad. Imam Al-Haddad ketika kita baca Syarhul Ainiyah, ada gurunya nggak pernah ketemu, tapi dia surat menyurat, nanyain, anda begini, anda bagaimana, dia ngasih tahu ente begini, ente begini, ente begini, nasihat begini, itu dianggap guru. Apalagi online, apalagi dia itu vianya streaming langsung. Dia sekarang dia cuman beda jarak doang, padahal dia ada di situ. Dia ada, cuman jaraknya dia jauh. Alhamdulillah, itu nikmat, karomah itu di akhir zaman. Ya, bisa ngikut belajar padahal jaraknya jauh. Karomah. Ya, ikut ngaji sekarang. Anda bisa ngaji sama Habib Umar sekarang. Lagi ngajar sekarang, Anda ngikutin. Kayak apa? Ya, bukan direkam dulu terus dibawa ke sini rekamannya. Oh enggak. Sekarang bisa. Subhanallah, kok bisa begitu? Ada karomah. Tapi banyak orang yang enggak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Internet itu nikmat juga, ada nikmat, tapi kebanyakan yang terlena dengan hal tersebut, malah dipakai buat hal-hal yang enggak benar atau yang lainnya. Itu kufur nikmat akhirnya. Ada itu kesempatan. Kita bisa ngambil sanad dari guru-guru besar di zaman kita. Ya, bahkan kalau kita pun nggak bisa bahasa Arab atau apa, punya waktu dan dia lagi ada kegiatan, ikut minal hadirin. Jadi kayak orang hadir. Iya dong, ikut dengan adab, ikut hadir, ikut amin, itu doa. Ya kan, almar'u ma'aman ahab, orang bersama orang yang dia cintai. Dia sukanya di mana tuh? Waktu dia duduk begitu, dia cinta sama ini orang, mengikuti. Dan ya, bahkan yang bahaya sebaliknya sekarang. Dia duduk di rumah, kelihatannya cakep, kelihatannya santri, kelihatannya baik, tapi majelisnya selalu majelis sama fusak, sama fasik-fasik terus setiap hari. Streaming lagi sama mereka. Ada streaming lagu di sana, ikutin. Ada konsernya orang ini, ikutin. Ini apaan? Ente jalsah sama dia dong setiap hari. Ya, zahirnya ente masya Allah baik, tapi di belakangnya lain lagi. Nah, waliyadzubillah. Nah, itu kesempatan, ya, nikmatnya internet, nikmatnya streaming, dan yang itu ada nikmatnya luar biasa. Ya, orang-orang dulu sebelum kita, zaman sebelum streaming, rekam suara, direkam, terus dibawa kasetnya, didengerin ceramahnya. Ini juga tak lagi, ini ngambil ilmu, kan dia dengerin. Walaupun jeda waktu ada, apalagi sekarang bisa langsung. Malahan suatu surah, suara dan gambar lagi. Raut mukanya, ininya semua kelihatan. Ya Allah, sama orang yang hadir. Coba ente bayangin, ada orang hadir, misalkan majelisnya gede di masjid, ada yang di belakang sana pakainya layar, sama ente jarak ke sana, sama dia bedanya apa? Sama aja, ya kan? Yang belakang pakai layar sama ente yang di rumah pakai layar juga sama, cuman bedanya namanya suatu majelis itu kan turun rahmat Allah, malaikat turun di situ, di majelis itu. Malaikat turun, rahmat Allah turun. Itu dia nggak dapetin yang khusus itu, yang hadir dengan jasadnya. Tapi secara rohaninya dia dapat, dia hadir, maka dia dapat juga. Ada nisbahnya gitu, ada sesuatu yang dia dapetin. Walaupun tidak sebesar orang yang hadir dengan ruh dan jasadnya. Tapi kata Syekhuna, ada orang yang hadir dengan jasadnya, ruhnya di mana tahu. Nah, ini yang sayang banget. Rugi bener tuh orang. Jasadnya ada di depan mata, tapi ruhnya kemana-mana, pikirannya di mana, fokus kagak, nulis enggak, merhatiin enggak, ngomong apa, tadi ngomong apa nggak tahu. Hadza ma fi ruhu ma fi. Nggak ada, berarti ruhnya sama sekali nggak di majelis. Jasadnya doang di majelis. Ada berkahnya, berkah bahwa dia ngelewatin waktu di tempat yang bagus. Bas itu doang. Tapi keberkahan majelis ilmunya ininya ya nggak dapet. Mendingan orang yang ruhnya doang yang hadir,
Jasadnya nggak bersama kita, tapi ruhnya hadir, bagusan dia daripada yang jasad doang nggak pakai ruh. Kalau diperbandingkan, jadi 3 level berarti ya. Ruh dengan jasad paling afdal. Kedua, ruh doang, nggak ada jasadnya. Yang ketiga, jasad doang, ruhnya nggak ikut-ikutan. Ikut hadir badannya, otaknya kemana? Mikirin apa yang dipikirin? Atau dia sibuk dengan HP-nya, mikirin yang lain, atau yang ini. Ente di majelis apa di mana? Enggak, ente di sini sebenarnya. Cuma jasadnya doang ente di majelis. Wah, itu rugi benar nih. Orang yang paling rugi tuh, kayak gitu. La ilaha illallah.